Kali ini aku bakal ngebahas tentang pengaruh sosial media terhadap mentalitas sebagian warganet. Aku highlight di sini sebagian warganet, nggak semua sebetulnya ya. Nah ini berawal dari sebuah tren yang berbicara tentang laki-laki sekarang nggak mapan, cewek independen sekarang banyak gitu. Nah, sebetulnya ada yang memvalidasi data itu, tapi sepertinya sih nggak fair kalau misalnya datanya nggak ditunjukkan. Aku pun di sini nggak akan berbicara tentang data dulu ya, karena ini perlu apa ya, yang mendalam lah gitu supaya pada akhirnya bisa fair. Menurut aku sebetulnya pertama kedua hal ini aja tidak apple to apple antara mapan dan independen gitu. Ada kelas-kelas berbeda. Tapi kalau berbicara dua hal itu kembali lagi datanya nanti lah ya menyusul gitu. Cuman sebetulnya ya bisa jadi nggak valid juga gitu. Ya karena ya tadi yang berbicara tidak menampilkan data yang benar-benar sesuai gitu. Nah yang pertama laki-laki ketika dipuk-puk ya atau di aduh gitu ya malah semakin lemah gitu, bukannya semakin kuat gitu, sehingga muncul anggapan atau kalimat laki-laki tidak bercerita gitu. Kayak kesannya tuh galau gitu, kesannya tuh sad boy gitu. Biarlah Fajar sad boy aja yang sad gitu. Kita jangan ikut-ikutan sad gitu. Terus ada juga viralnya kopi Indomaret dan viralnya kursi Indomaret dan kopi Golda atau Golda Coffee gitu. Jadi kayak wah itu udah paketan lengkap untuk ngegalau gitu. Jadi sejak munculnya apa namanya tren itu justru malah semakin bermunculan gitu orang-orang yang galau gitu, yang jadi sad boy, jadi seakan-akan terlihat lemah. Walaupun sebetulnya ya ada baiknya ketika orang itu jadi menemukan media untuk dia melampiaskan emosinya, melampiaskan kegalauannya atau melampiaskan ya ekspresi emosionalnya gitu ya. Tapi yang jadi berbahaya itu ketika orang itu nggak galau sebenarnya, tapi ketika nemu kursi Indomaret dan Golda dan ada kalimat-kalimat laki-laki tidak bercerita, dia jadi mencari-cari kegalauannya gitu. Jadi seakan-akan aduh berat banget hidup jadi laki-laki gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada statement lagi nih, laki-laki saat kecil dimarahi ibunya gitu, dimarahi orang tua gitu, waktu besar dimarahi atasan gitu, udah nikah dimarahi istri, berat banget jadi laki-laki. Kalau cuma sekedar candaan sih nggak apa-apa ya, tapi nggak tahu nih sebagian orang aku nangkepnya ada yang malah memperdalam perasaan itu gitu, jadi malah baper dan memvalidasi bahwa mereka ya seperti itu, padahal seharusnya enggak kok, enggak kayak gitu, aku kuat, harusnya dalam hati itu kayak gitu, aku kuat, tapi iya sebagian malah terjadinya seperti itu ya. Terus selanjutnya nih pengaruh sosial media terhadap mentalitas sebagian warganet yang aku mau highlight juga kayak perempuan dikasih posisi, harta, dan capaian lainnya tuh sebagian ya, nggak semua, sebagian tuh jadi angkuh sampai muncul kalimat perempuan kalau udah punya segalanya, pendidikan, harta, kerjaan, dan sebagainya nggak butuh laki-laki. Nah itu yang bahaya. Speechless sih sebetulnya, cuman wow, dikasih capaian dan kenikmatan segitu aja udah ada perasaan angkuh gitu. Aku sekali lagi ini bukan ke semuanya, tapi ke sebagian orang yang perlu diluruskan gitu pola pikirnya dan mungkin hatinya ya, karena kan itu berawal dari hati. Mungkin aku udah punya segalanya nih, aku nggak butuh kamu gitu, padahal ya defaultnya manusia itu makhluk sosial yang perlu bersosialisasi. Salah satunya yang nggak kalah penting adalah punya pasangan gitu. Terus selanjutnya ya ada tren lain yang bikin aku gemes juga gitu, terkait apa namanya, kalau ayah aku, ini dari perempuan, kalau ayah aku atau orang tua aku mampu beliin aku sushi, mampu kasih makan aku sushi, maka pasangan aku pun harus kayak gitu, minimal sushi gitu. Mungkin ada dua tipe orang yang menginterpretasikan gitu. Yang pertama, tipe orang yang menginterpretasikan bahwa kalimat itu adalah ya udah, yang penting dia punya kemampuan ekonomi yang bisa memberikan sushi itu ya meskipun sesekali gitu, kayak
ya seminggu sekali atau misalnya sebulan sekali gitu ya, kan itu masih dikatakan mampu ya. Aku nggak tahu sih sushi apakah makanan sehari-hari atau bukan gitu ya. Tapi basically kalau karena itu nasi, sayur, salmon kayaknya bisa tiap hari. Tapi kalau misalnya di tempat yang fancy atau mahal tuh kayaknya nggak cocok buat sekali gitu ya. Nah selanjutnya interpretasi kedua adalah orang yang menganggap bahwa itu adalah sebuah keharusan yang disediakan setiap hari gitu. Wah kebayang ya kalau misalnya harga sushi itu satu paket. Aku pernah makan di eh, apa namanya tempat ST ya, inisial ST gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Gitu aku juga masih kecil ya. Sushi Tei gitu. Aku pernah makan di Sushi Tei berdua sama temen gitu, laki-laki bro. Berdua sama temen itu sekitar 500 sampai 600 ribu gitu. Kebayang kalau misalnya itu perlu disediakan setiap hari gitu ya, atau misalnya setiap minggu. Kemampuan orang berbeda-beda, prioritas orang berbeda-beda, apalagi orang yang baru berhubungan rumah tangga misalnya. Kayaknya itu perlu perlu apa namanya perlu skala prioritas ya, apakah itu menjadi prioritas utama atau bukan. Nah balik lagi sebetulnya ke preferensi orang ya, dan interpretasi orang tuh dia masuknya ke yang mana gitu, apakah dia yang ingin makan itu setiap hari atau ya seminggu sekali deh, atau misalnya sebulan sekali juga nggak apa-apa banget kok gitu. Nah, jadi ini aku ngebahas orang yang apa namanya mentalitasnya jadi agak belok ya, nggak ke kalian yang lurus-lurus aja loh. Tapi mudah-mudahan dengan ini tuh jadi ter-reminder lagi bahwa ya ini tuh perlu dibenahi gitu orang-orang yang berpikir seperti ini. Selanjutnya nih ada quotes, aku lupa dari siapa tapi kalian boleh nanti komen dan tambahin. Orang tua miskin yang berjuang menciptakan anak yang memiliki jiwa perintis dan berjuang gitu. Punya semangat juang lah gitu. Nah yang kedua, orang tua yang kaya yang tidak memanjakan anaknya akan menciptakan anak pewaris yang punya semangat juang dan tidak manja gitu. Karena dua-duanya tuh ada ujian ya kalau misalnya dibalik gitu. Misalnya dia dilahirkan di anak seorang yang kurang mampu dan kerjaannya ngeluh gitu, kerjaannya membatasi diri. Contoh misalnya yang kurang mampu, terus dia beranggapan bahwa udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, kerja aja, yang penting besok bisa makan. Nah itu mungkin yang mengurung mereka gitu. Padahal seharusnya di situ masih harus ada perjuangan ya. You atau tingkatkan pendidikannya, tingkatkan semangat juangnya buat mencari rezeki itu di sesuatu yang bisa menghasilkan dengan lebih besar gitu. Nah selanjutnya apa namanya? Yang kedua nih terkait orang kaya. Ada juga sebetulnya orang kaya yang menciptakan anak yang manja ya. Ketika ya dia terlalu memanjakan anaknya gitu. Semuanya itu dikasih. Anaknya minta A selalu A. Kalau minta B selalu B gitu ya. Nggak pernah minta A dikasih C, minta A dikasih D untuk menurunkan ego anaknya. Kayak misalnya bahwa dia tuh harus sabar, nunggu waktu, atau beli yang murah aja lah karena mungkin ini lebih sesuai dengan kebutuhan gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Nah tapi ini tidak berbicara faktor-faktor lain gitu ya dari kejadian ini. Faktor-faktor lain itu apa? Ada juga yang apa namanya orang tuanya miskin, banyak ngeluh ya, tidak berjuang, tapi anaknya pada akhirnya bisa jadi seorang perintis yang memiliki semangat juang karena mungkin gift dari Tuhan gitu, dari Allah, bahwa nih kamu tuh harus berjuang gitu. Misalnya kamu hidup di lingkungan yang memang nggak mendukung kamu buat berjuang, tapi dia tetap struggle. Apakah ada? Banyak. Cuma kita nggak tahu aja gitu ya, nggak ke follow up di sosial media. Atau misalnya ada juga orang tua yang memanjakan anaknya dengan berbagai fasilitas dan sebagainya, tapi anaknya tuh dalam dirinya sendiri, defaultnya dia tercipta sebagai seseorang yang nggak enak kalau misalnya semuanya disuapin gitu. Pada akhirnya walaupun dia dikasih berbagai fasilitas, dia manfaatkan itu dengan sebaik mungkin, atau bahkan dia menahan untuk menggunakan itu sebanyak-banyaknya agar dia bisa mengembangkan dirinya gitu. Dan itu banyak banget, tapi mungkin nggak ke blow up aja di sosial media gitu. Nah tapi dari hal-hal yang barusan ya, mulai dari laki-laki dipupuk malah jadi semakin lemah, perempuan dikasih berbagai capaian jadi semakin angkuh, terus pengaruh orang tua yang berjuang atau tidak, yang memanjakan anaknya atau tidak. Nah itu
dipengaruhi juga sebetulnya sama sosial media, pengalaman orang lain, plek-ketiplek diterapkan di kehidupannya, padahal bisa jadi nggak valid, bisa jadi nggak relate, tapi karena pengaruh sosial media ini semasif itu, seberpengaruh itu, orang jadi memvalidasi seakan-akan mereka seperti itu, padahal enggak gitu, padahal mereka tuh pejuang kok, tapi di sosial media seakan-akan dia diserang, padahal nggak ada atensi menyerang dia gitu. Ya udah, sebetulnya hidup damai aja ya gitu. Jadi kesimpulannya, pintar-pintar bermain sosial media, stereotip di luar sana itu terlalu mengeneralisir. Jadi tetap perlu berhati-hati, tetap perlu pikiran-pikiran yang bijak juga. Jangan 100% mencerna apa yang ada di sosial media. Kita tetap perlu filter supaya kita tetap sehat gitu. Analoginya mungkin ya, kita punya organ tubuh seperti ginjal dan sebagainya yang tugasnya memfilter beberapa hal supaya yang keluar dari kita itu lebih sehat. Kebayang kalau orang nggak punya ginjal atau ginjalnya tidak sempurna, kan jadi sakit juga. Nah, seperti itu juga fungsi otak kita gitu ya. Ya, kita perlu memfilter apa yang perlu masuk ke kita, apa yang perlu kita buang aja gitu. Nah, itu untuk apa? Untuk menjaga supaya kita tetap sehat secara pikiran, mentalitas setelah bermain sosial media. Oke, gitu aja mungkin yang bakal aku sampaikan di kesempatan ini. See you on my next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Boleh banget diskusi di kolom komentar kalau ada yang mau dibahas lanjutan tentang apa, atau yang mau ditanya, atau dikonfirmasi, atau mau dikritik. Please correct me if I'm wrong, okay? Bye, see you.